Baca doang siapa sih? Orang baca doang. Mana Riana? Gila ya panggil di mic. Allahu Akbar walillahil hamd. Lagi aja Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Diberitahukan kepada para jamaah yang baru datang untuk mengisi saf-saf yang masih kosong terlebih dahulu demi sempurna salat kita bersama. Kemudian diimbau kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu selesai sholat dan diharapkan untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan karena ini merupakan keutamaan dalam sholat. Kami mohon juga kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan sampah, kertas, koran guna memudahkan pekerjaan para petugas kebersihan. Tak lupa, adapun yang mendapat kehormatan menjadi khotib dan imam pada sholat Idul Adha kali ini adalah Habib Hasan Ali Al-Kaf selaku khotib dan imam. Pada kesempatan kali ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah dapat terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga atas dasar kerjasama dari 3 masjid, yaitu Masjid Al-Uswah, Masjid Al-Ikhwan, dan Masjid Al-Zabidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Dan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena nikmatnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat, serta para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah dalam menyambut kegiatan sholat Id kali ini, kami selaku panitia ingin mengumumkan beberapa informasi. Yang pertama, diberitahukan kepada para jamaah yang baru datang
untuk mengisi shaf-shaf yang masih kosong terlebih dahulu demi kesempurnaan sholat kita bersama. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kami beritahukan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah dapat terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas dasar kerjasama dari 3 masjid, yaitu Masjid Jami Al-Uswah, Masjid Al-Ikhwan, dan Masjid Az-Zabidah. Adapun yang mendapat kehormatan menjadi wajib dan imam pada sholat Idul Adha kali ini adalah Al-Habib Hasan Ali Al-Qaf selaku khatib dan imam. Kemudian diimbau kepada seluruh jamaah untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu selesai sholat dan diharapkan untuk mendengarkan khutbah yang akan disampaikan karena ini merupakan keutamaan dalam sholat ini. Kami mohon juga kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan sampah, kertas atau koran guna memudahkan pekerjaan para petugas kebersihan. Yang terakhir, tak lupa pula pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat Id di tempat ini. Kami mohon jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, kami mohon juga untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. As-salatu sunnah Idul Adha rak'ataini jami'a rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وتواصلوا يرحمني ويرحمكم الله. أكمل الصف الأول فالأول سووا الصفوف فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. يرحمني ويرحمكم الله. صلوا يا الله ومتى حقق عليك يا الله استقبلت حجة أبان إماما لله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
ضعيفا ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لا يسمعون فيها لاغية. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية لا يذوق إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وهم كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرفه، فعزموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عزموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم، فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق آدم بيده من صلصال كالفخار وحظاه بجواره وأسجد له ملائكته المقربين الأطهار
أحمده على نعمه الغزار وأشكره على مترادف آلائه المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد النبات والشجر والرمال والحجر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمشعر نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أذهبت عنهم الرجس وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين dan hadirat, sidang khutbah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita untuk terus senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bermodalkan ketakwaan yang sebaik-baiknya lah kita akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari-hari ini saudara-saudara kita di tanah suci haram sedang menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara mereka dan menjadikan haji mereka haji yang mabrur. Adapun kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan untuk bisa pergi menunaikan ibadah haji dengan keadaan sehat dan terima hajinya. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkannya, paling tidak makna atau hikmah di balik disyariatkannya ibadah haji jangan sampai luput dari benak dan pikiran kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam mensyariatkan segala sesuatu yang merupakan ritual keislaman tidak mensyariatkan kecuali dengan landasan hikmah yang amat sangat agung yang dapat kita ambil pelajaran dan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan di muka bumi ini adalah rumah yang ada di tanah suci Mekah sana, yang penuh dengan keberkahan dan mengandung hidayah untuk seluruh alam semesta. Di dalamnya terdapat tanda berpijaknya, berdirinya kedudukan Nabi Allah Ibrahim. Barang siapa yang masuk ke sana, dia akan merasakan ketentramannya. Sesungguhnya menjadi hak Allah atas hambanya, yang merupakan kewajiban hambanya apabila mereka mampu, mereka hendaknya mengunjungi rumah tersebut dengan maksud melaksanakan ibadah haji.
Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah yang begitu banyak di balik ibadah ritual haji, ada satu hikmah yang amat sangat penting untuk kita petik. Di antaranya, haji adalah perintah agar kita mengunjungi rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Rumah adalah simbol permulaan peradaban manusia. Dari rumah terbentuklah komunitas masyarakat. Dari masyarakat terbentuklah komunitas negara yang besar, bahkan menjadi imperium dan kerajaan yang luar biasa. Itu semua dimulai dari rumah. Apabila rumah kita fondasinya kokoh, baik, anggota keluarganya saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka yang tercipta adalah satu negeri yang aman dan sentosa. Sekali lagi, semua dimulai dari rumah. Itulah rumah Allah yang juga adalah rumah kenabian yang Allah utus di sepanjang sejarah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah haji tak lain dan tak bukan adalah menapak tilas perjalanan para manusia suci beserta keluarganya. Di antaranya adalah menapak tilas perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam beserta keluarganya. Di sini Allah ingin mempertontonkan kepada kita bagaimana penghambaan seorang nabi seperti Nabi Allah Ibrahim yang didukung oleh seluruh anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya, sehingga Nabi Allah Ibrahim dapat dengan mudah menjalankan misinya sebagai nabi di muka bumi yang Allah inginkan keberadaannya sebagaimana semestinya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa perintah, Nabi Allah Ibrahim mampu menyempurnakan amar atau perintah tersebut. Kemudian karena Nabi Allah Ibrahim lulus dalam ujian, Nabi Allah Ibrahim dikatakan oleh Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kami hendak menjadikan engkau sebagai panutan untuk generasi-generasi berikutnya. Nabi Allah Ibrahim tahu bahwa kesuksesannya tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan keluarganya yang lain dan keturunannya. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, qala wa min dzurriyyati, termasukkah golongan keluarga saya sebagai panutan wahai Allah? Allah katakan, qala la yanalu ahdil zalimin, tidak akan meraih janjiku orang-orang yang berlaku zalim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang lulus dalam ujian yang bertubi-tubi diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelulusannya didukung oleh keluarganya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, sehingga keluarga Nabi Allah Ibrahim bukan saja Nabi Allah Ibrahim, tetapi keluarganya merupakan keluarga pilihan yang menjadi panutan untuk generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berdoa agar kita diberikan istri-istri dan anak-anak yang baik, yang membuat senang hati, dan Allah perintahkan kita untuk berdoa agar kita semua menjadi panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Redaksinya dikatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Lafaz imama di sini dalam istilah bahasa Arab
adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal tapi dijadikan sifat buat keluarga yang di dalamnya bukan terdapat hanya satu orang. Kalau di selain Al-Quran tentu bunyinya akan berbunyi a'immah, para panutan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat imam untuk keluarga? Karena sebuah keluarga kalau sudah menjadi keluarga yang utuh, yang anggota-anggotanya saling mendukung satu dengan yang lain dalam mewujudkan misi agama Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi, maka mereka ibarat satu tubuh yang satu yang dijadikan panutan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan bahwa Allah bukan hanya memilih orang per orang untuk menjadi panutan, tetapi banyak diantaranya juga keluarga-keluarga Allah jadikan panutan untuk generasi berikutnya. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran agar menjadi panutan untuk seluruh alam. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Syaratnya adalah keturunan anggota keluarga ini harus saling dukung satu sama lain. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan sebahagian keturunannya di negeri yang tidak ada sebab penghidupannya di dalamnya. Ini adalah perintah dan ini adalah ujian. Nabi Allah Ibrahim lulus di dalam melaksanakan ujiannya. Namun ingat, kelulusannya karena didukung oleh istrinya. Istrinya tidak membantah, istrinya nurut karena dia tahu perintah ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan apabila ujian ini tidak didukung oleh istrinya, istrinya enggan untuk tinggal di negeri yang tidak ada sebab penghidupan di dalamnya, tentu ujian ini belum tentu akan lulus dengan mulus. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim lulus dalam ujian ini berkat dukungan dari keluarganya. Di antaranya Siti Hajar sabar membawa bekal sampai habisnya bekal karena keyakinannya akan janji Allah. Akhirnya Allah buktikan, Allah keluarkan sumber kehidupan berupa air Zam-Zam yang menjadi sumber peradaban untuk generasi-generasi berikutnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim di dalam menjalankan misinya di muka bumi untuk menopang kebenaran Allah dan menyebarkan keindahan dan kebaikannya Allah di muka bumi. Nabi Allah Ibrahim pun didukung oleh anaknya. Di antaranya ujian yang diberikan oleh Nabi Allah kepada Nabi Allah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Allah Ibrahim sudah mendapatkan keturunan yang diharapkan mampu menyambung mewarisi kedudukannya sebagai nabi, yaitu Nabi Allah Ismail, Allah perintahkan untuk Nabi Allah Ibrahim menyembelihnya. Satu ujian lagi, Allah ingin buktikan di hadapan generasi berikutnya bagaimana seorang hamba tatkala tulus menghamba kepada Allah dan menyerahkan totalitas dirinya secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sekali lagi Nabi Allah Ibrahim lulus berkat dukungan siapa? Berkat dukungan anaknya. Nabi Allah Ibrahim berkata sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, Ya bunayya, inni ra'aitu fil manami anni azbahuka. Wahai putraku, saya melihat di dalam tidurku bahwa saya menyembelihmu. Dan engkau tahu bahwa yang namanya mimpi para nabi apabila dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wahyu dari Allah. Kemudian apa kata Nabi Allah Ismail? Dengan tegarnya dia berkata, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah yang sudah menjadi perintah untukmu, karena engkau akan menjumpaiku tergolong orang-orang yang sabar di dalam menghadapi ujian ini.
Allah buktikan kelulusan dan ketulusan Ibrahim beserta keluarganya ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, sehingga Allah tebus Nabi Allah Ismail dengan kambing domba yang besar, yang sehat, yang subur, yang akhirnya menjadi ritual untuk kita jadikan renungan dan untuk kita jadikan pelajaran agar kita hidup di dunia ini harus benar-benar menghamba kepada Allah dan menyerahkan totalitas diri kita kepada Allah secara utuh agar mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Allah berkata, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim faqad safiha nafsah." Barang siapa yang enggan mengikuti jejak dan pengajaran Nabi Allah Ibrahim yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini sungguh orang-orang ini termasuk orang-orang yang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Karena kami, kata Allah, telah memilih Nabi Allah Ibrahim di dunia dan Allah jadikan kelak di yaumil qiyamah tergolong orang-orang yang saleh. Kenapa? Idh qala rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Tatkala Allah katakan kepada Nabi Allah Ibrahim, serahkanlah dirimu, Nabi Allah Ibrahim serentak dengan tegas menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Saya serahkan diriku bahkan keluargaku untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam. Inilah gambaran sebuah keluarga yang memiliki pondasi rumah yang kuat, pondasi akidah, pondasi akhlak, sehingga rumah semacam ini patut menjadi panutan untuk generasi-generasi berikutnya. Janganlah sampai rumah kita malah sama dengan rumah laba-laba yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk orang-orang yang tidak mendasari kehidupannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah mereka ibarat rumah laba-laba yang amat sangat rapuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang mengambil panutan, yang mengambil Tuhan di sisi Allah, ibarat laba-laba yang hendak membangun rumah. Ketahuilah sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Apabila mereka tahu, rumah laba-laba selain secara fisik rapuh, secara maknawi pun juga rapuh. Sebagaimana diketahui dalam ilmu biologi, dikatakan bahwa yang membangun rumah laba-laba adalah jenis wanitanya. Kemudian jenis wanita dari laba-laba yang membangun rumah tersebut tatkala selesai melaksanakan hubungan dengan lakinya, pejantannya, kemudian suluknya, hidupnya, laba-laba yang perempuan tersebut langsung membunuh suaminya. Tak jarang bahkan anak-anaknya pun juga dibunuh setelah kejadian tersebut. Bahkan anak-anaknya tidak jarang apabila mereka berebut makanan, mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Inilah gambaran betapa rapuhnya rumah laba-laba yang Allah tidak inginkan itu terjadi pada rumah kita. Yang Allah inginkan ada di balik ritual haji agar kita memiliki rumah sama seperti rumah-rumahnya para nabi, rumah yang merupakan panutan, rumah yang merupakan kebanggaan alam semesta, yang merupakan panutan buat generasi-generasi yang datang berikutnya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullah al-malik al-allam, wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala ba'da an a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.
بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيد الخلائق والبشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه، وقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا والأمراض والأسقام والأذية والبلية وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.